Pemirsa, lambannya proses bongkar muat di sejumlah pelabuhan tanah air kembali menyulut amarah dari Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu atau berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses bongkar muat di sejumlah pelabuhan utama akan diulas secara detail oleh rekan saya Carlos Michael langsung dari Grand Studio. Carlos Michael, silakan selengkapnya. Iya, Doni Dekesar, kalau kata Pak Yuki tadi hampir setahun lalu, tapi kita tahu bahwa di awal pemerintahan Jokowi JK bahwa mempercepat dwell time ini memang menjadi misi maritim utama dari Presiden sendiri. Tetapi kemudian kemarin kita tahu di Tanjung Priuk Presiden marah. Mengapa dia marah? Kemudian kita lihat bahwa ternyata ada beberapa kelambanan dari dwell time di pelabuhan utama di Indonesia. Di sini saya memiliki 4 pelabuhan utama. Pelabuhan Belawan di Medan yang kata Presiden memiliki 8 kren, ternyata dwell time di sana masih 7 hingga 8 hari. Sementara itu Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya masih 6 hari, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar 6 hingga 7 hari. Dan sebelumnya yang juga masih lama sekitar 5 sampai 6 hari sudah diperbaiki sedikit demi sedikit. Pelabuhan Tanjung Priuk saat ini dwell time-nya sekitar 3,2 sampai 3,7 hari. Walaupun kemudian sudah berubah, ini belum memenuhi harapan Presiden Joko Widodo karena Presiden meminta seharusnya dwell time di Tanjung Priuk bisa sampai 2 hari. Dan kemudian kita lihat bahwa ternyata keterlambatan atau lambatnya dwell time yang ada di 4 pelabuhan utama di Indonesia ini adalah yang kemudian mendorong bahwa Indonesia adalah negara dengan dwell time terlama di ASEAN. Kita lihat datanya. Ini di ASEAN, Singapura memiliki dwell time tercepat hanya 1 hari saja. Tapi kita melihat di sana bahwa menurut mantan Menko Maritim Rizal Ramli, ini terjadi karena Singapura hanya pelabuhan transit dan hanya memiliki sedikit proses loading dan unloading barang dengan ekspor impornya. Sementara kemudian di tempat kedua ada Malaysia yang dwell time-nya 1 hingga 2 hari. Ini memiliki karakter yang sama dengan Indonesia karena adanya kegiatan loading dan unloading, dan seharusnya kemudian Presiden berharap bahwa Indonesia setidaknya bisa memiliki dwell time yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Malaysia saat ini. Lalu di posisi ketiga itu ada Thailand, 2 sampai 3 hari dwell time-nya, dan terakhir ada Vietnam 2 sampai 3 hari. Walaupun kita tahu bahwa Vietnam tidak lebih baik dari kita, tetapi ternyata dwell time-nya itu saat ini masih lebih cepat dibandingkan yang dimiliki oleh Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Ada berbagai hal yang tentunya kalau kita meminjam apa yang dikatakan oleh Asosiasi Logistik Indonesia, berbagai hal seperti sistem yang belum terintegrasi, bahwa kemudian transaksi masih face to face yang memberi peluang bagi kemudian adanya oknum yang bermain, belum juga infrastruktur transportasi keluar masuk barang dari pelabuhan dan ke tempat yang harusnya menampung barang yang harus kemudian dibongkar muat tersebut. Ini menjadi PR bagi berbagai pihak untuk kemudian mengusut di mana sebenarnya letak kelambanan dwell time kita. Kembali ke studio Doni Dekesar. Setelah Carlos Michael menganalisa ini, kira-kira Carlos mau nggak jadi pengusaha ekspor impor? Iya, ini mungkin rumit karena memang berbagai hal termasuk dengan beberapa hal yang harus dilakukan di pelabuhan. Tentu kita akan tanya ke Pak Yuki yang merupakan itu dia. Ini. Anda tidak perlu jawab Carlos, tapi saya langsung tanya ini bebannya Pak Yuki. Terima kasih Carlos Michael. Tapi sebelum Anda jawab Pak Yuki, ada sebuah berita yang kita flashback kembali, ya, bagaimana kemarahan Presiden Joko Widodo atas lambannya waktu bongkar muat di pelabuhan, dan ternyata ini marah bukan yang pertama. Pada tanggal 17 Juni 2015, 1 tahun lalu, Presiden juga marah saat melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya, Kepala Negara mengancam akan mencopot semua pejabat yang terkait dengan lambannya dwelling time. Kita lihat sama-sama. Sudah sulit, ya, bisa aja dirjennya saya copot, bisa aja pelaku di lapangan yang saya copot, bisa juga menterinya aja saya copot. Pasti kalau saya kerja korban. Saya menyebut. Oke lah, kita tidak usah kembali ke masa lalu, tapi betul, tapi 1 tahun ya. 1 tahun betul. Kan? 1 tahun Pak lebih. Yuki, masalahnya itu di mana? Saya melihat regulasi sudah cukup menjadi payung hukum. Aparat atau SDM kita sudah cukup bagus.
ya kan? Kemudian infrastruktur kita nggak malu-maluin kok. Ya. Tapi kenapa? Saya mengutip kata Carlos tadi, ini masih bisa kita diskusikan. Oke. Dwell time di beberapa negara ASEAN, Singapura 1 hari, oke, karena kata Carlos tadi cuma transit doang. Malaysia 1 sampai 2 hari, Thailand 2 sampai 3 hari. Yang saya nggak bisa terima, apakah benar Vietnam itu cuma 2 sampai 3 hari? Jadi gini, saya boleh cerita sedikit dulu mengenai Logistic Performance Index yang kalau saya nggak salah dikeluarkan oleh World Bank pada bulan Maret yang lalu. Di mana posisi Indonesia dari urutan 53 pada tahun 2014 itu merosot ke urutan 63. Artinya turun terjadi 10 peringkat. penurunan. Ya. Iya. Kalau bicara Logistic Performance Index ini bukan bicara domestik, ini bicara cross border. Artinya kita bicara ekspor dan impor. Nah, kita fokus terhadap importnya sebagai salah satu elemen itu. Ya. Nah, terus kita bicara ASEAN. Tadi kan disampaikan nih ASEAN. Di ASEAN itu dari 10 negara, posisi kita yang terakhir itu nomor 4. Dari 10 negara kita nomor 4. Nomor 4. Persama itu Singapura. Nggak usah dibicarakan deh. Iya. Singapura itu yang melalui proses penggunaan untuk domestiknya tidak lebih dari 4%. Ya, 4% secara persentasi. Artinya nggak apple to apple juga dong ya? Nggak apple to apple. Oke. Kita dan mereka kan hanya mengurus satu pelabuhan. Iya. Indonesia ini Banyak sekali. dengan geografis yang begitu luas, ya kan, dengan begitu banyak pintu ekspor dan impor, sangat berbeda. Oke. Yang kedua adalah Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia. Malaysia juga banyak transitmen. Sama seperti Singapura. Mereka 2 negara tetangga yang kompetisinya sangat tinggi. Ya. Ketiga adalah Thailand. Thailand ini lebih baik dan dia itu unggul di beberapa jenis komoditi. Mereka fokus nih terhadap beberapa komoditi dan ada beberapa yang champion jadinya dia kan sangat menonjol. Vietnam 2014 itu dia nomor 4, tapi sekarang merosot ke nomor 5. Oh, jadi Gitu. di bawah Indonesia. Di bawah Indonesia kita 63, dia 64. Nah, seperti yang tadi saya bilang di depan, ya. Tapi Vietnam dalam 2 tahun ini mendapatkan volume yang cukup signifikan kenaikannya. Antara lain misalnya ya di bidang tekstil. Nah, mereka ini mendapatkan volume yang cukup besar. Stok kapas ada di sana, misalnya salah satu contoh aja dari sekian banyak. Jadi mereka memang cukup kewalahan. Ya. Kewalahan. Nah, Indonesia posisinya nomor 4 sekarang. Oke. Nah, ya. Jadi kalau di artinya ASEAN, soal data yang terakhir itu Vietnam tidak sepenuhnya benar ya? Ya, saya tidak yakin. Kalau misalnya dia 2-3 hari, harusnya dia lebih baik dong. Posisinya dibanding kita. Iya, iya. Ya kan? Posisinya. Tapi kan ini bukan kita mencari pembenaran. Tapi saya bicara competitiveness Ya, yang ada ya. di ASEAN. Ya, harus fair juga melihatnya. Walaupun diakui memang ada masalah persoalan ini begitu kan? Ya. Ya, nah dengan komitmen Kapolri untuk masuk lebih jauh, ini kan Kapolri sudah paham nih ada 3 bidang yang Anda katakan tadi kan? Surprise juga saya. Ya, ini juga, Hebat, Pak Tito. ya ini luar biasa bagi kita. Artinya bisa memberikan optimisme dong bagi Anda sebagai pelaku dan juga teman-teman yang menggunakan pelabuhan untuk keluar masuk itu. Apakah Anda yakin bahwa sebenarnya persoalannya itu bisa saja karena ada ulah oknum atau mungkin saja yang tadi saya katakan regulasi sudah cukup bagus, masih ada celah atau seperti apa kira-kira Pak Yogi? Menurut saya mungkin Pak Tito kan menjadi Kapolda Metro waktu itu ya. Dan Tanjung Priuk kebetulan 1 tahun yang lalu kan beliau di posisi itu. Iya. Ya karena mungkin ini wilayah beliau pada saat itu, beliau sudah melihat permasalahan itu. Jadi begitu kemarin ada yang disampaikan pemerintah oleh Pak Presiden, beliau langsung nangkep ya. Dan itu menurut saya membuat satu harapan untuk lebih baik. Dan saya yakin proses yang akan disampaikan oleh Pak Tito ini, beliau akan melihat seobjektif mungkin ya. Dan banyak permasalahan itu di pre-clearance. Di pre-clearance di pre-clearance. Ya. Anda alami sendiri? Ya, bukan alami, ya kita lihat sendiri itu di lapangan. Boleh dicek ke Pak Tito. Paling tidak boleh begini. dicek ke Pak Tito. Saya yakin beliau sudah tahu kok. Betul, paling tidak begini Pak Yogi, kalau Anda pun mengalami, Anda bisa curhat langsung, karena narasumber saya berikutnya kita akan hubungi melalui telepon, yaitu Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri, sudah bergabung Brigjen Polisi Agung Setia. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Mas.
Ya, terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Di studio ada Pak Yuki Nugraha, ini Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Malam Pak Agung. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Agung, bagaimana dengan komitmen Kapolri untuk membereskan persoalan dwelling time? Sudah ada titik cerah, Pak Agung? Ya, itu proses pastinya ya. Ya. Kami melihat dalam perspektif penegakan hukum. Tentunya dalam proses penegakan hukum ini kita akan kumpulkan fakta-faktanya seperti apa yang ada di lapangan. Kemudian kita lakukan pengkajian, analisis untuk kita tentukan lebih dalam lagi langkah apa yang paling tepat untuk kita lakukan. Oke. Ya. Nah, Pak Agung, ini kan soal pre-clearance, custom clearance, sama post-clearance, ini kan soal teknis sebenarnya. Dan Pak Yuki juga memberikan sinyal positif bahwa Kapolri paling tidak tahu mau menyasar kemana. Apakah ini bisa membantu aparat kita, Satgas khususnya, untuk lebih mempersingkat waktu sehingga persoalan dwelling time ini tidak bikin Pak Jokowi marah seri ketiga? Iya. Dengan pengalaman kita membongkar kemarin di Tanjung Priok, ternyata kan di pre-clearance yang menjadi masalah. Dan kita bisa tahu apa yang terjadi di custom clearance maupun di post clearance. Tentunya ini menjadi satu model bagi kita ke depan dalam penanganan hal ini yang kita lihat di Tanjung Perak, kemudian di Soekarno-Hatta, Makassar, di Belawan, masalah dwelling time ini masih panjang. Kita akan bisa identifikasi dari itu. Ya. Kalau misalnya ada laporan-laporan dari pelaku misalnya, Pak Agung, apakah bisa membantu aparat? Nah, nanti juga Pak Yuki bisa memberikan informasi tentunya kan, kemana mereka yang mungkin terlibat dalam aksi para oknum ini bisa mengadu, Pak? Ya, kami bisa terima untuk pengaduan itu dan saya sangat senang kalau itu bisa disampaikan kepada kami. Yang penting sekarang kita adalah melihat polanya ya, pola apa yang sekarang masih hidup. Karena tentunya dengan pemberitaan ini, pola-pola yang mereka jalankan pasti dirapikan. Itu hal yang biasa kita hadapi. Tentunya kita juga harus punya banyak informasi untuk kemudian kita bisa membongkar pola-pola yang mereka bangun. Apakah pihak kepolisian sudah mengantongi nama-nama yang mungkin diindikasikan terlibat dalam persoalan lambannya dwelling time ini, Pak Agung? Kita sedang melakukan pendalaman, jadi untuk itu jadi bagian yang tentunya kami simpan dulu untuk proses kami. Ya, berapa lama kira-kira waktu yang Anda prediksikan, Pak Agung, sehingga masyarakat bisa mendapatkan satu sinyal positif hasil dari tim Satgas Polri ini bisa melakukan pengusutan? Kita sudah punya patternnya, kita punya pola-pola yang kita terus update. Setidaknya kita harapkan bisa secepatnya kita bisa cepat mengidentifikasi. Tapi kita tahu bahwa penanganan suatu perkara yang sudah kemudian diberitakan seperti ini tentunya ada sedikit berbeda dengan penanganan perkara yang belum masuk pemberitaan. Ini hal yang tentunya menjadi hal yang ingin kita selesaikan juga. Kita berharap dalam waktu yang cepat, intinya kami penyidikan ini akan selalu mendasari dari bukti. Kalau bukti itu sudah kita temukan, maka kemudian tentunya kita akan ambil langkah-langkah nyata yang kemudian masyarakat bisa melihat. Ya, dalam hal ini kita sepakat dengan jargonnya Pak JK ya, lebih cepat lebih baik ya Pak Agung. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat kembali 1 tahun yang lalu bulan Juni 2015 Pak Jokowi sudah marah soal ini. Tapi sebelumnya, sebelum sidak presiden pun kita sudah tahu ada semacam rahasia umum, Pak Agung, bahwa banyak oknum yang terlibat dan bermain dalam proses dwelling time di lapangan ini. Bukankah sebenarnya Polri setanpa perlu presiden marah bisa langsung menyasar kepada oknum-oknum atau sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri? Atau jangan-jangan ada oknum anak buah Anda di sana yang terlibat, Pak Agung? Ini selalu menjadi penghambat dalam kita berpikir ya, bahwa kita selalu melihat ada oknum yang kemudian akan menghambat. Kita objektif saja bahwa kasus ini sebenarnya dengan adanya instruksi presiden ataupun tidak, pemetaan kita terus berjalan. Poin yang utama adalah sebenarnya saat ini kita sebenarnya siap nggak menghadapi para penjahat yang semakin pintar. Artinya bahwa
kepolisian tidak bisa bekerja sendiri untuk mengidentifikasi orang itu penjahat terorganisir atau bukan. Kalau kemudian para pihak yang dalam stakeholder dalam penanganan dwelling time ini juga tidak open dalam hal ini. Kita harapkan kita semua bisa bekerja sama, kemudian kita bisa memetakan dengan jernih, dan kita akan lawan mereka karena mereka orang-orang yang pintar dan terorganisasi. Nah ya, siap. Baik Pak Agung, terima kasih dan selamat bertugas Pak. Semoga persoalan ini cepat selesai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih Bapak. Ya, demikian pemirsa, dialog kami melalui telepon bersama Brigjen Polisi Agung Setia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dari Bareskrim Mabes Polri. Kami akan lanjutkan diskusi malam ini tentunya sesaat lagi.